Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Umar buat penyampaian motivasinya. Wah, ini pasti anak-anak semuanya udah pada semangat semua ya buat nanti ada pembelajaran-pembelajaran di kelas 6. Udah dengar motivasi dari Ustadz Umar. Harapannya sih nggak cuman apa ya, nggak cuman datang aja, tapi juga benar-benar diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari dari anak-anak semua ya. Oke. Baik, setelah dari motivasi Ustadz Umar, mau ada evaluasi pembelajaran. Jadi dari Ustadzah Atikah dulu ya, mau menyampaikan evaluasi pembelajaran yang udah seminggu kemarin, ada SPDP sama BPI. Alhamdulillah, kalau dari anak-anak sekarang ini udah setengah mengumpulkan tugas. Hanya saja, Ustazah lihat, Ustazah perhatikan, anak-anak belum teliti ya membaca petunjuk atau instruksi yang udah ada di Google Classroom, di kolom tugasnya itu. Jadi nanti ke depannya, udah sebagian juga Ustazah Atikah nilai, nanti kalau misalnya mau ngerjain tugas, itu nanti dilihat dulu materi yang udah Ustazah Atikah share di Google Classroom, habis dilihat materinya kan ada video, atau nanti ada PPT juga, baru nanti dikerjakan tugasnya. Kalau yang dari SBDP sama PPKN nanti seperti itu ya. Yang PPKN juga hari ini insya Allah udah Ustazah Atikah share. Kemudian yang untuk BPI nanti itu ada tugas yang kemarin itu ada daily rutin. Nah, harapan Ustazah Atikah dari daily rutin itu nanti itu benar-benar kalian itu perharinya itu tahu kalian mau ngelakuin apa aja. Jadi biar jelas gitu loh. Biar jelas dan biar terstruktur. Jadi nanti jelas nih tujuan kalian ngapain sih belajar hari ini. Itu ya dari tugas daily rutin yang BPI pekan kemarin. Terus juga insya Allah yang pekan ini nanti udah mulai masuk ke setoran hadis. Kayak nanti setoran hadisnya karena bukunya belum, jadi nanti Ustazah kirim PDF-nya di Google Classroom sama kayak pembelajaran PPKN hari ini. Itu saja evaluasi pembelajaran Ustazah Atikah di hari ini. Monggo selanjutnya mau Ustadz Umar dulu, Ustadz Salim atau Bu Maulid? Ustadz Umar dulu kali ya? Ya, saya dulu, Bu. Iya. Oh, Ustaz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Tentu tetap semangat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustaz juga di sini semangat ya meskipun sharing ya. Kita selalu dan senantiasa bersyukur masih punya kesempatan belajar, kemudian masih diberikan kesempatan kesehatan, sehingga kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan syukur itulah nanti Allah berikan tambahan nikmat, tambahan rezeki, tambahan kesehatan, kesempatan, dan lain-lain. Ya. Kemudian anak-anak menyampaikan yang disampaikan oleh Bu Atika tadi bahwa untuk evaluasi KPM. Nah, untuk PAI, alhamdulillah kita sudah bertemu 2 kali ya anak-anak ya. Jadi ini adalah kali pertama kita mengadakan Zoom secara paralel dan terjadwal. Artinya Zoom reguler, terjadwal di mata pelajaran tiap pekanan. Namun ini adalah pertemuan pertama dikarenakan pekan kemarin kita terpotong libur Idul Adha. Nah, untuk itu hari ini adalah hari pertama kita bertemu Zoom-nya. Nah, untuk evaluasinya yang pertama, karena PAI tadi sudah saya sampaikan, kita pertemuan 2 kali, jadi ada tugas 2 kali ya. Tugas 2 kali, tugas yang pertama adalah menulis surat Al-Kafirun ya. Alhamdulillah anak-anak sudah pada mengirim ya, namun ya ada yang belum mengirim. Padahal tugasnya sudah 2 pekan yang lalu. Dan sebentar lagi, Kamis lagi, ketemu lagi pertemuan yang ketiga. Kalau sampai belum ya berarti anak tersebut belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan harapannya mumpung ketemu di sini, saya ingatkan meskipun terlambat, silahkan
bagi yang belum mengirimkan tugas yang pertama maupun yang kedua, silahkan dikirimkan. Pak Salim masih menerima. Kalaupun di Google Classroom belum ada nilainya atau ternilai 0, itu artinya sudah terlambat, tapi tetap dikirim saja. Nanti ada kebijaksanaan dari Pak Salim untuk mengoreksi dan menilainya. Dan Pak Salim harapkan untuk tugas-tugas berikutnya, silahkan mengirimkan sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai telat. Karena bila telat, sesuai dengan kesepakatan Ustadz dan Ustadzah, maka nilainya akan dikurangi. Karena itu terkait dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya, anak-anak ya. Jadi tolong untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan juga adalah petunjuk mengerjakan. Ketika ada tugas dari Bapak Ibu Guru, silahkan dibaca petunjuk mengerjakannya. Jangan membuat kesimpulan sendiri, sehingga tugas atau jawaban yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, silahkan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Bila belum paham, silahkan di WA, di Japri Ustadz atau Ustadzah yang memegang mata pelajaran tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Itu yang kemudian yang ketiga, anak-anak, untuk pelajaran bahasa Arab ya, itu waktu pengerjaannya itu 2 pekan. Karena pertemuan bahasa Arab itu bergantian dengan bahasa Jawa. Berarti pekan besok ya itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Jadi kalau di jadwal itu ada tulisan garis miring itu ya, bahasa Arab garis miring bahasa Jawa atau PJOK garis miring GPI. Nah, itu berarti pertemuannya itu selang-seling per pekan. Nah, kalau bahasa Arab kemarin sudah, berarti pekan besok adalah bahasa Jawa. Namun untuk kodenya nanti akan kami susulkan ya. Nanti ditunggu saja. Nah, untuk bahasa Arab catatannya adalah sampai saat ini sudah 1 pekan ya, sudah hampir 1 pekan berlalu, hanya beberapa siswa saja, tidak sampai 10 orang yang sudah mengirimkan. Untuk itu mohon anak-anak yang belum ya, silakan anak-anak mengerjakan, dicicil daripada nanti waktunya habis, banyak tugas dari map lain juga yang belum terselesaikan, akhirnya terlambat dan itu merugikan diri sendiri. Itu ya anak-anak ya. Nah itu kemudian untuk bahasa Arab selanjutnya juga anak-anak perhatikan ya, videonya itu diperhatikan, ditonton sampai selesai. Nah di sini ada perbedaan ini. Nah kalau materi PAI itu kan bisa membaca sendiri, bisa dipahami sendiri. Namun untuk bahasa asing ya, bahasa Arab untuk khususnya kalian harus punya perhatian. Kenapa? 1, ini adalah bahasa Al-Qur'an ya. Al-Qur'an memakai bahasa Arab. Kita sebagai orang Islam, pedoman kita Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini yang akan memberikan syafaat di akhirat. Maka paling tidak kita mengetahui beberapa kosakata atau hal-hal yang lain terkait dengan ilmu Al-Qur'an, yaitu memakai bahasa Arab. Nah, silahkan diperhatikan videonya sampai selesai. Jangan sampai kalian nyarinya hanya tugas saja, tapi videonya belum diperhatikan. Akhirnya pengiriman jawaban tugasnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Ada beberapa siswa yang saya beri catatan di bawahnya. Mohon diperhatikan videonya dulu supaya tugas yang diberikan Pak Guru itu terjawab dengan baik. Ya, karena setiap akhir video biasanya Pak Salim akan berikan contoh cara mengerjakan. Nah, yang sering tidak diperhatikan itu ya tidak ditonton sampai selesai atau videonya hanya dicepet ke apa itu. Jadi video tidak ditonton dengan baik tapi dicepet-cepet kayak gitu. Nah, itu nanti salah paham itu, ilmunya tidak masuk ya. Karena apa? Videonya dicepet ke. Apalagi yang nggak menonton video sama sekali. Ya, nah, gitu ya anak-anak ya. Dan pelajaran pertama bahasa Arab itu tentang angka. Nah, ini rada rumit kalau tidak diperhatikan, ya, karena ini ada angka seperti matematika, ada rumusnya untuk mengenal satuan, untuk mengenal belasan, untuk mengenal puluhan, ya, ratusan ribu, ya, itu ada rumusnya yang harus diperhatikan di video itu. Nah, itu ya anak-anak ya, tolong itu diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir Pak Salim sampaikan.
ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua akan bermanfaat bila tadi disampaikan Ustadz Umar bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengikuti takzim kepada ustadz dan ustadzahnya. Jangan nyepelekan atau jangan memandang sebelah, oh ini matematika, oh ini bahasa Indonesia, oh ini pelajaran ini, oh ini pelajaran itu, tidak penting, jangan. Semua ilmu itu penting untuk kehidupan kalian baik di dunia sampai di akhirat. Karena ilmu itulah yang nantinya membawa kalian itu terbimbing untuk melakukan kebaikan-kebaikan menjadi amal jariah kamu. Jadi ilmu itu yang dipelajari di sekolah itu semua bermanfaat untuk kehidupan kamu. Ya. Dan barang siapa yang menuntut ilmu apapun itu ya, akan didoakan oleh makhluknya Allah yang ada di bumi, yang ada di laut, bahkan yang tidak kelihatan sekalipun, termasuk malaikat ya tentunya ya, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Tuh enak ya, tugas kalian cuma satu, belajar. Ya, nah yang kedua takzim sama gurunya. Ya, takzim itu apa? Mengikuti aturan, mengikuti perintahnya Ustadz. Insya Allah kalian akan diberi kemudahan dalam belajar dan tentunya puncak dari keberhasilan belajar itu adalah keberkahan. Berkah itu artinya bertambah. Ilmunya akan bertambah, cepat bisa, cepat bermanfaat untuk dirimu sampai orang lain. Dan tentunya di akhirat akan mendapatkan banyak sekali pahala yang nantinya kalian bisa dapatkan di akhirat untuk menuju surganya Allah. Itu ya anak-anak ya, saya pahamkan untuk niat pertama belajar. Diniatkan ya Allah, meskipun situasi dan kondisi ini belum bisa bertemu, saya niatkan, saya diberi fasilitas orang tua, diberi laptop, diberi HP, diberikan paket data, wifi, saya bisa belajar dengan baik, alhamdulillah. Saya akan mengikuti semua kegiatan KBM sesuai dengan waktunya. Saya akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru dan Pak Guru dengan sebaik-baiknya. Bukan menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Nanti dimintain pertanggungjawaban di akhirat. Karena orang tua kamu sudah tanggung jawab memberikan pelayanan, memberikan fasilitas untuk belajar. Kalau tidak dimanfaatkan, berarti dirimu sendiri yang nanti akan bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada orang tua kamu. Ya, itu ya Nana ya. Ini mohon maaf Pak Salim mengingatkan saja ya. Nah, gitu. Nah, itu untuk evaluasinya ya. Untuk pelajaran PAI dan bahasa Arab, oh iya terkait dengan buku bahasa Arab sudah saya kirimkan sementara PDF ya, sementara PDF dulu karena untuk pembagian buku nanti akan disampaikan infonya selanjutnya. Nah, itu ya, sebelum semuanya memang ya, jadi kita akan sampaikan bareng-bareng dengan buku-buku yang lain. Untuk itu sementara buku yang Pak Salim kirimkan berupa PDF, silakan nanti bisa di-print dulu untuk pegangan, untuk dilihat-lihat dulu, dipelajari dulu ya. Nanti kalau umpamanya PAI juga membutuhkan buku yang sekiranya belum tersampaikan buku pegangan siswa, akan Pak Salim kirimkan PDF-nya. Nah, itu mohon maaf terlalu panjang penyampaiannya. Cukup sekian dari Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salim buat remindernya juga sama evaluasi pembelajarannya juga. Baik, selanjutnya ke Ustadz Umar atau Ustazah Maulid? Ustadz Umar dulu ya? Atau Ustazah Maulid? Oh ya, terima kasih pada Tika yang sudah memberikan kesempatan ya untuk evaluasi matematika ya. Jadi Omar sudah melihat untuk yang pertemuan Kamis kemarin kita sudah pertemuan ketiga ya. Kamis setelah kayak MPLS itu kan Kamisnya ada pertemuan perkenalan. Itu belum ada tugas. Kemudian Kamis pekan kemarin itu ada dua tugas yang Pak Omar berikan, yaitu tentang latihan bilangan bulat dan membandingkan dan mengumpulkan pecahan. Ini yang mengumpulkan, ini sekalian saya Pak Omar share ya, biar tahu yang sudah ini maksudnya ya, bukan yang belum, yang sudah. Agak lambatnya. Yang warnanya hijau. Nah, kelihatan tidak anak-anak? Nah, kelihatan tidak Ustaz Salim? Belum kelihatan.
Belum Ustaz. Belum kelihatan Ustaz. Oh, belum. Oh, udah. Nah, udah. Udah, Tat. Nah, ini adalah daftar siswa yang sudah mengerjakan latihan bilangan bulat yang teori itu loh. Yang soalnya ada di sini loh, yang pada malam hari itu loh. Ini yang teori itu sudah berapa anak mengerjakan. Nah, namun belum semuanya ternyata. Nah, ini Pak Omar tunjukkan yang sudah itu, ini nanti bisa dibaca. Ya, yang Al-Kindi. Kemudian kalau merasa belum ada, berarti belum mengumumkan ya. Kemudian yang resmi yang bawah. Nah, ini juga ini mengerjakan. Nah, totalnya 53. Berarti harusnya kan ada 61 ya. 52. Yang satu header judul ya. Baru 52. Berarti kurang 9 anak belum mengerjakan. Nah, ini walaupun masih teori, masih Pak Omar catat ada kedisiplinan ya. Dan silakan muncul namanya di sini mengerjakan, bisa dibuka di Google Classroom yang Kamis kemarin. Bukan hari ini ya, ini yang Kamis kemarin. Nah, kemudian untuk yang tugas kedua, kan ada 2 ya. Ini Pak Omar stop dulu. Yang tentang mengurutkan, membandingkan dan mengurutkan ya. Nah, yang soalnya juga masih mudah. Ini Al-Kindi sudah lumayan banyak nih. Sudah 29 ya. Kurang 2 anak ya. Kemudian Al-Khawarizmi. Nah, ini 57 berarti 56. Kurang 5 anak. Jadi kurang 5 anak yang belum mengerjakan yang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ini kok pecahan bilangan bulat ya. Jadi kan. Nah, itu silakan ini Pak Omar share tujuannya biar yang namanya merasa belum muncul itu silakan nanti menyusul mengerjakan ya. Jadi itu ini Pak Omar share biar yang sudah saja biar nggak malu ya. Nanti kalau di share yang belum kan kelihatan nanti. Tapi yang sudah saja biar tahu berarti saya sudah alhamdulillah sudah gitu ya. Kalau belum muncul namanya berarti belum belum mengerjakan. Kemudian evaluasi berikutnya itu adalah pemanfaatan Google Classroom ya Nana ya. Jadi kalian kalau belum paham itu bisa bertanya di kolom komentar ya. Kolom komentar itu untuk bertanya. Jadi misalnya Pak Omar masih melihat ada jawaban yang masih belum tepat, ada soalnya mudah, itu boleh bertanya di Google Classroom. Jadi kalian bertanya langsung tidak apa-apa. Walaupun itu dianggap mudah, jangan malu ya. Malu bertanya setelah di jalan. Jadi silakan kalian bertanya di kolom komentar. Insya Allah selama masih hari itu akan Pak Omar cek terus ya Google Classroom-nya. Jadi insya Allah akan ready Pak Omar. Jadi kalian kalau misalnya ada tugas yang belum paham, langsung bertanya saja di Google Classroom. Misalnya Ustaz Umar, mau saya diterangkan ulang ya. Nanti pas pertemuan Zoom berikutnya itu Pak Omar akan singgung yang mungkin materi yang belum paham. Karena ini mungkin masih awal-awal, mungkin masih belum banyak ya. Jadi masih mudah, baru awal-awal sekali. Kalau tadi belum Pak Omar cek, karena Pak Omar yakin karena belum semuanya mengerjakan, karena batasnya sampai jam 8 malam. Jadi Pak Omar ingatkan, tugas matematika yang Pak Omar share di Google Classroom itu, biasanya Pak Omar kasih jadwal sampai jam 8 malam. Jadi silakan dikerjakan, masih waktunya cukup panjang, pada zuhur sampai asar masih bisa, kemudian pada asar sampai maghrib masih bisa, kemudian pada isya ya, mungkin maghrib sampai isya untuk ngaji ya. Jadi itu silakan pada isya bisa dikejar untuk ngecek, jangan sampai kalian numpuk-numpuk. Nanti kalau numpuk-numpuk itu biasanya berat sendiri. Karena Pak Omar juga akan ngejar terus. Kejar yang masih kosong itu pasti dikejar. Jadi daripada nanti kejarnya kalian sudah ada 5 yang bolong, misalnya saya belum mengerjakan 5 tugas, nah itu nanti malah berat sendiri. Tapi ketika kita tertib ya, misalkan itu insya Allah mudah. Lagian soal-soal yang Pak Omar berikan insya Allah masih terjangkau ya. Terjangkau itu maksudnya itu tidak sulit dan masih mudah-mudah. Mungkin saja evaluasi dari matematika. Saya kembali pada MC. Ustaz Atika, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakatuh ya. Ustaz Atika kedengeran nggak ya? Mati soalnya. Kedengeran? Apakah kedengeran? Oh ya. Ya, kedengeran. Ya, terima kasih Ustaz Umar atas penyampaian evaluasi pembelajaran dari matematika dan juga IPS ya tadi.
Baik, selanjutnya evaluasi pembelajaran dari Ustazah Maulid. Tunggu Ustazah Maulid. Terima kasih Ustazah Atika yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Bu Maulid memberikan informasi untuk pekan lalu itu kita bertemu di pembelajaran IPA. Nah, kemarin ada tugas yaitu pretest ya, pretest IPA. Nah, kemarin yang belum mengerjakan itu Bu Maulid sudah hitung ada sekitar 5 anak. Nah, silahkan nanti 5 anak tersebut yang merasa belum mengerjakan, silahkan segera mengerjakan. Karena kita pekan ini akan mengadakan pertemuan lagi ya di hari Rabu. Nah, untuk besok itu hari Selasa, Bu Maulid mengingatkan kita pertemuan yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti akan bersamai dengan Bu Maulid di Zoom. Nah, sebelumnya nanti sebelum Zoom Bu Maulid akan mengirimkan materi di Google Classroom. Nah, nanti silakan materinya disimak, kemudian dipelajari, kemudian besok saat Zoom Bu Maulid akan membahas materi tersebut. Terima kasih. Oh ya, sama satu lagi ya untuk anak-anak yang belum melakukan presensi, silakan presensinya dilakukan ya setiap hari setelah jam pembelajaran ya. Jangan lupa di presensi, kemudian menuliskan apa yang hari itu kalian pelajari atau kalian lakukan. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Salim atau Ustadz Umar. Oh ya. Oke, terima kasih. Ini katanya Ustazah Atika baru ke belakang, jadi tinggal Ustaz Salim ya, udah semuanya. Oh, ada Bu Indar. Oh ya, mungkin Bu Indar bisa memberikan informasi. Terima kasih Pak Umar, waktunya. Bentar. Ini tadi dadaan ya, jadi saya nah, bentar. Di rumah ini Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua, untuk pelajaran PJOK itu kemarin Ibu sudah membagikan materi ya? Sudah dilihat belum di Google Classroom? Udah. Nah, yang sudah mengumpulkan tugas itu ada 11 anak. Nah, yang lainnya belum. Itu setiap nanti kan karena PJOK itu setiap 2 pekan ya. Nanti tentunya setiap 2 pekan itu Ibu membagikan materi, terus ada tugasnya. Jadi jangan sampai nanti numpuk-numpuk ya. Waktunya Ibu kasih agak lama, jadi tolong dikerjakan karena itu praktek. Nanti kalian bisa mengerjakannya di sela-sela kalian belajar. Boleh siang hari, boleh sore hari. Nah, itu nanti harap dikerjakan, jangan ditumpuk. Nanti itu habis tugas kemarin kan sudah tentang bola basket sudah ya materi pertama. Nah, besok nanti 2 pekan lagi pasti Bu akan ngasih tugas. Jadi nanti kalau kalian tidak mengumpulkan nanti nilainya kosong di situ ya. Jadi tolong dikerjakan terus sebaik-baiknya Ibu sudah memberikan contoh gerakannya. Jadi diusahakan kalian praktek yang sebaik-baiknya nanti karena itu tugas praktek itu nanti sekalian Ibu pakai untuk nilai rapot kalian. Jadi nanti biar kalau waktunya habis kita nggak bisa ujian praktek bisa udah ada nilai praktek kalian dari tugas-tugas itu seperti itu ya. Ya kira-kira itu aja Pak Umar dari saya. Terima kasih Bu Indar yang sudah memberikan informasi tentang PJOK ya. Iya. Bermanfaat, mau diperhatikan ya anak ya. Jadi misalnya PJOK itu 2 pekan sekali.
Dan jangan sampai numpuk-numpuk kayak tadi ya. Intinya kalau kita menumpuk-numpuk itu nanti kita yang susah sendiri, repot sendiri. Nanti takutnya kalau numpuk bingung Pak, tugasnya kemarin dikira ada yang yang tahun kemarin itu ini tugasnya udah kelewat lama baru dikumpulin sekarang. Nah itu nanti nilainya banyak kosong nanti. Jangan sampai ada yang kosong nanti biar nilai rapotnya tidak kurang sekali. Oke, gitu. Oke, monggo Pak Umar. Ya, berikutnya yang ada Ustazah Lucy tadi. Monggo Ustazah Lucy bisa memberikan informasi pelajaran bahasa Inggris. Ustazah Lucy. Belum ada ya? Belum masuk ya? Ya, saya kembalikan pada Ustazah Atika. Sama ini Ustazah Atika, mungkin saya pamit duluan karena persiapan pelatihan Mdikbud ya. Pelatihan, jadi gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Oke. Selanjutnya, Ustazah Lucy belum masuk ya? Oke, udah. Berarti sambil nunggu Ustazah Lucy, selanjutnya ya, ada penyampaian kayak kisi-kisi materi tentang pembelajaran di kelas 6 sampai nanti pas ASPD, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Salim. Ustadz Salim? Oke, monggo Ustadz. Masih di unmute Ustaz. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan dulu ya. Pak Salim selain menjadi wali kelas 6A Al-Kindi dan juga guru mapel PAI dan Bahasa Arab, Pak Salim juga diamanahkan untuk menjadi koordinator tim sukses ASPD atau ujian ya. Nah, untuk itu perlu Pak Salim sampaikan kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan atau ikuti selama menjelang setahun atau selama di kelas 6. Pak Salim akan sampaikan harapannya informasi ini Pak Salim sampaikan kepada kalian, harapannya kalian bisa lebih siap lagi menentukan strategi belajar, memanajemen waktunya ya, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan kalian untuk mempersiapkan diri dalam kelas 6. Nah, kesimpulannya adalah biar kalian lebih siap lagi. Sudah kelas 6, sudah mulai sadar belajar sendiri tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dan sudah mulai mandiri dalam semua hal yang kalian bisa lakukan sendiri. Gitu ya anak-anak ya. Nah, saya akan berikan share PowerPoint untuk kalian. Silakan disimak di layar kalian ya. Kalau suaranya kurang jelas bisa kalian pakai headset ya. Apakah sudah muncul anak-anak? Sudah. Ya. Yang pertama Pak Salim sampaikan untuk kegiatan KBM siswa kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 atau angkatan ke-11. Jadi penyebutan kalian itu angkatan ke-11 atau angkatan 21 ya, angkatan 2021-2022 angkatan belajarnya. Nah, itu ya informasi pertama itu. Kemudian durasi waktu belajar kalian anak-anak tidak sampai 1 tahun ya. Ya kurang lebih sekitar 10 bulan saja. Itu pun akan dikurangi dengan libur nasional, kemudian juga libur pekanan hari Ahad itu ya. Itu mungkin tidak sampai, kalau dihitung bersihnya nggak nyampe 10, paling ya bisa 8 bulan ya. Itu 8 bulan itu sangat sebentar sekali, tiba-tiba kalian sudah
selesai. Nah, untuk itu yang biasa dirasakan oleh siswa adalah merasa kalian itu nggak sekolah atau di rumah terus. Nah, itu mulai sekarang disugesti dirimu bahwa setiap pagi mendengar voice note dari Bapak Ibu guru itu kalian sudah mulai belajar. Maka siapkan dirimu ya, sudah bangun pagi, kemudian sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai baju sekolah kalau bisa, supaya kalian itu punya motivasi dan semangat seperti sekolah meskipun tempatnya di rumah ya. Nah, terus kemudian mengikuti Zoom bagi yang Zoom ya, mengikuti Google Classroom bagi mapel yang Google Classroom, dan itu seterusnya. Supaya apa? Supaya kalian itu merasa dirimu itu benar-benar setiap hari itu berangkat ke sekolah. Kan seru tuh ya, pagi sudah siap ya, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk mendengarkan voice note dari Pak Guru dan Bu Guru wali kelas ya, sekitar jam 7-an ya, kita akan share itu. Nah itu ya, itu untuk yang pertama, masa belajarnya sangat singkat sekali, hanya 10 bulan saja. Kemudian anak-anak ya, informasi berikutnya Pak Salem akan sampaikan 3. Yang pertama adalah rencana nanti akan diadakan latihan soal penjajakan materi kelas 4 dan 5. Ya. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakannya ujian sekolah, dan yang ketiga adalah dilaksanakan juga ujian ASPD, kepanjangan dari Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Ya, ini sudah dialami oleh kakak-kakak kelas kalian kemarin tahun ajaran 2020-2021 atau angkatan ke-10 ya. Mungkin kalau ada yang punya kakak yang kemarin baru lulus bisa tanya-tanya pengalamannya. Nah, penjelasannya latihan soal penjajakan, ujian sekolah maupun ASPD berikut ya, saya jelaskan rinciannya. Untuk latihan penjajakan anak-anak, tujuannya apa toh dilakukan latihan penjajakan? Yaitu mengetahui intake atau kemampuan siswa awal. Kalian masuk ke kelas 6 itu, materi yang sudah kamu serap dari kelas 4-5 sudah sampai tahap mana? Sudah berapa persen kalau dihitung persen gitu ya. Kita akan cek dulu, kita akan ketahui Bapak Ibu guru ya. Oh, siswa ini, siswa itu, nanti akan ketahuan kemampuannya. Ya. Tapi Pak Guru di sini yakin kalian sudah menyerap semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dari kelas 4 dan 5 tentunya ya. Sudah hafal di luar kepala lah kalau bisa gitu ya. Mungkin kalau dikasih latihan penjajakan insya Allah tinggal mengingat-ingat sedikit gitulah. Ya, buka-buka materi yang kemarin lupa-lupa sedikit itu dibuka lagi ya, buku-bukunya, latihan soalnya itu dibuka-buka lagi supaya nanti ketika ujian penjajakan dapat nilai yang memuaskan gitu ya. Nah, kemudian apa Pak materinya yang diujikan? Materinya ya materi kelas 4 dan 5. Lalu mapel apa saja gitu ya. Mapelnya adalah, ini belum saya tulis ya, nanti saya tambahkan. Mapel yang diujikan hanya 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Saya ulangi, bisa dicatat. Ya, untuk latihan soal penjajakan yang diujikan hanya, suaranya kecil ya. Kedengeran jelas nggak anak-anak suaranya? Jelas. Ya, saya ulangi lagi. 3 mapel yang diujikan dalam soal penjajakan adalah bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Jelas ya materinya yang ada di kelas 4 dan 5 semester 1 maupun semester 2. Jangan khawatir, nanti Bapak Ibu guru mapel 3 mapel tersebut akan mengirimkan kisi-kisi soalnya atau kisi-kisi materi yang nanti akan kalian siapkan untuk belajar ya. Nanti setelah acara ini selesai, nanti silakan lihat grup kelas masing-masing. Ya, nanti akan wali kelas share, kirimkan di sana, bisa kalian print, bisa kalian pelajari materi yang diinginkan akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru. Jelas anak-anak? Halo, jelas ya? Oke, itu apa namanya ya, terkait dengan latihan penjajakan. Jelas ya, saya kira ya. Kapan waktunya Ustadz? Nah, waktunya akan diberitahukan berikutnya. Rencananya awal Agustus.
Ini sih tinggal menghitung hari pekan ini kan pekan terakhir di bulan Juli ya. Berarti masih ada waktu sekitar 1 pekan ini kalian gunakan untuk belajar mempelajari materi kelas 4 dan 5. 3 mapel itu saja. Sesuai dengan kisi-kisi yang nanti akan disampaikan untuk persiapan mengikuti latihan soal penjajakan yang akan direncanakan diadakan di awal Agustus. Tanggal tepatnya akan diumumkan akhir Juli. Yang penting hari ini ya, Pak Salim sudah menyampaikan supaya lebih siap lagi. Itu ya anak-anak ya. Nah, nanti tolong disampaikan juga kalau teman-temannya ada yang belum mengikuti Zoom meeting ini bisa disampaikan. Itu ya untuk penjelasan latihan penjajakan. Baik, kita lanjutkan untuk keterangan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini adalah pelaksanaannya sebelum ASPD, ujian ASPD. Kemudian mapel yang akan diujikan adalah semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ya, mulai dari PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, ya, kemudian SBDP, ya, dan lain sebagainya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, dan lain sebagainya. Itu yang akan diujikan. Materinya ya sama, materi itu. Materi yang akan diujikan mulai dari materi kelas 4, 5, dan 6. Wah, kok lama sekali, Pak? Iya, namun jangan khawatir. Nanti di akhir menjelang ujian sekolah akan dipersiapkan, diberikan kisi-kisi atau latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah ini. Kenapa ada ujian sekolah? Ya, ujian sekolah ini adalah sebagai instrumen untuk salah satu kelulusan selain nilai rapot kelas 4, 5, semester 1 dan 2, serta nilai rapot kelas 6 semester 1 berikut juga dengan nilai rata-rata tugas harian kalian di kelas 6. Jadi bisa disimpulkan bahwa ujian sekolah ini ya penting untuk kalian ikuti supaya ya kalian bisa lulus sekolah ya dari tahap SD ini. Jadi ujian sekolah ini yang nanti akan ya menjadi instrumen kelulusan kalian di nilai ijazah. Nilai ijazah. Jadi besok kamu akan mendapatkan ijazah, nilainya dari sini. Ya. Yang pertama nilai ujian sekolah, yang kedua nilai rata-rata rapotmu mulai dari kelas 4, 5, 6 semester 1 dan 2 ya, untuk kelas 6-nya semester 1 untuk rata-ratanya dan juga tugas-tugas kelas 6. Untuk itu anak-anak ya, saya sampaikan dan ingatkan dan menghimbau kepada seluruh siswa kelas 6, bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan diberikan di kelas 6. Karena tugas-tugas itu yang nanti akan bisa membantu kamu untuk mendapatkan nilai yang terbaik yang nantinya menjadi nilai ujian sekolah atau menjadi nilai kelulusan. Jelas ya anak-anak ya? Nah, itu ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya terkait dengan ujian ASPD. Nah, kapan pelaksanaannya? Biasanya pelaksanaan ujian ASPD itu dilaksanakan setelah ujian sekolah. Jadi ujian sekolah ini yang mengadakan adalah sekolah, soalnya yang membuat guru-gurunya, ya dikoreksi gurunya sendiri. Namun untuk ujian ASPD, soal yang akan diberikan kepada kalian adalah soal yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dan soalnya itu semua sama seluruh Kabupaten Sleman, ya. Dan itu menjadi apa? Ya, nilai instrumen syarat penerimaan masuk ke SMP. Materi yang diujikan 3 mapel, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Jelas anak-anak ya? Jadi kalian kelak besok ya, itu akan ada 2 ujian itu tadi. 2 ujian sekolah, kemudian yang kedua ujian ASPD. Selain ujian praktek loh ya, itu lain lagi. Ujian praktek itu berarti tiap mapel. Gitu anak-anak ya. Selanjutnya mungkin akan lebih memahamkan lagi bila ada sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan tadi yang merasa penjelasan Pak Salim kurang jelas, penjelasan Pak Salim itu merasa terlalu cepat atau terlalu rendah suaranya sehingga belum bisa dipahami dengan baik,
Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk memandu jalannya diskusi atau tanya jawab. Silahkan tanya apapun boleh ya sebelum kalian itu menjalani kegiatan ini ya. Silahkan tanya. Pak Saleh akan jawab. Itu ya anak-anak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya gitu terkait nanti kan kalian sudah kelas 6, kalian tuh bisa tanya-tanya terkait tentang ASPD, nanti gimana prosesnya atau teknisnya gimana. Apa nanti ya boleh Mbak Nasya? Kalau untuk ASPD offline-nya itu Ini ada yang bisa tanya. offline apa enggak ya? Yang Mana? untuk offline. Bisa untuk sekolah offline-nya. Untuk sekolah offline-nya. Ya, kenapa? Untuk sekolah offline-nya, Bu. Yaitu nanti bisa dimulainya kapan atau sampai kapan gitu bisa dimulainya atau belum bisa dimulai ya? Kalau offline. Kalau infonya sih belum ada ya anak-anak, makanya kita sama-sama berdoa semoga pandeminya segera berakhir atau Allah mengangkat pandeminya, jadi kita nanti bisa kembali kayak dulu lagi ya, bisa sekolah offline ya, bisa ketemu tatap muka bareng ya. Sebenarnya Ustadz Ustadzah juga mengharapkannya bisa tatap muka sama kalian gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya selain Mbak Nasya? Terima kasih Mbak Nasya udah bertanya. Nanti bisa ini aja nak, bisa itu kan ada apa? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk ujiannya itu nanti di sekolah atau dari rumah, ujian yang kayak kenaikan gitu dari rumah atau ke sekolah ya? Ya, saya jawab ya. Terima kasih Mbak Saila sudah bertanya ya. Untuk ujian teknis pelaksanaannya adalah untuk ujian sekolah tahun lalu, ini berkaca tahun lalu ya. Untuk tahun lalu karena masih pandemi dan masih ketat untuk pembatasan aktivitasnya, maka dilakukan secara online ya. Untuk ujian sekolah semua mapel dilakukan secara online. Teknisnya bagaimana Pak? Siswa akan mendapatkan soal fotokopian nanti pengambilan di sekolah ya. Tiap harinya ada jadwalnya. Kemudian siswa mengerjakan di rumah dan diawasi menggunakan Zoom. Contohnya seperti ini nih. Pak Salim bisa melihat kalian toh. Kalian di situ mengerjakan, Pak Salim awasi dari sini. Di syuting menggunakan Zoom. Jadi diawasi langsung, pengerjaannya langsung, bukan pengerjaan satu pekan dikerjakan gitu enggak. Tapi setiap jadwal ujian sekolahnya itu kita diawasi. Kameranya dibuka ya, Pak? Kayak gitu ya. Karena untuk pengawasan secara langsung dan itu real time. Artinya waktu dimulai sama waktu diakhiri itu semuanya sama ya. Anak-anak silakan waktunya mengerjakan. Waktunya habis anak-anak, silakan tutup ya, masukkan ke amplop lagi. Besok dikirimkan. Tentu kalian tidak asing model ujian seperti itu ya, yaitu dengan pengawasan Zoom. Gitu ya anak-anak ya. Nah, itu yang ujian sekolah. Kemudian untuk ujian tahun lalu loh ya, ini kita bicara tahun lalu. Tahun lalu itu dilaksanakan offline. Kemungkinan tahun depan angkatan kamu ini pelaksanaan juga tidak jauh beda. Sekolah menempati meja dan kursi sesuai dengan nomor ujiannya. Yang mengawasi adalah guru yang mengawasi, bukan dari Guru Salman, melainkan dari sekolah-sekolah di seluruh kecamatan nanti akan diacak. Jelas anak-anak? Yang diujikan untuk yang ujian SPD 3 mapel itu. Ya, oke. Ada yang perlu ditambahkan? Perlu ditanyakan lagi? Silakan. Yang lainnya mungkin Mas Mbak yang lainnya mau nanyain tentang apa, tryout atau apa gitu-gitu nanti. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Ustazah Atika cukupin nih. Cukupin aja, cukupin. Ustazah, nambahkan sedikit. Oh, boleh Ustaz. Nah, mumpung Pak Salim ingat ya, jadi dalam waktu dekat ini yang perlu kalian siapkan alat penjajakan ya, silakan persiapkan dulu itu. Nah, untuk nanti hasilnya dari
latihan soal penjajakan itu kita akan sampaikan ke formasi ini juga nanti kita akan sampaikan ke orang tua. Dan rekaman ini juga nanti kita akan kirimkan link YouTube-nya ke grup kalian, grup kelas kalian supaya kalian bisa mengingat-ingat atau yang hari ini belum bisa bergabung akan. Dan Pak, kalau sudah ada nilai ASPD, umpamanya gitu ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau umpamanya nilainya ASPD sudah keluar, Pak, terus apa tindak lanjutnya, Pak? Gitu kan? Nah, tindak lanjutnya adalah setelah rencananya ke depannya kita akan bentuk kelompok belajar. Kita akan bentuk kelompok belajar. Semoga aja situasi dan kondisi itu membaik, ya, Sleman khususnya bisa zona hijau, umpamanya gitu ya. Sehingga bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka bisa masuk sekolah. Ya, kita berdoa ya semoga situasi itu bisa membaik ya, tidak ada batasan, tidak ada pembatasan PPKM dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bertemu dan intinya bahwa hasil dari latihan soal ASPD nilainya itu kita akan petakan. Petakan besok ketika latihan mengerjakan penjajakan itu diusahakan tidak ada bantuan siapapun ya. Karena apa? Nantinya akan dipetakan kemampuanmu masing-masing. Nggak mungkin toh kelompok ini kamu kalau ada les gitu ya. Kalau ada les di luar di bimbingan belajar umpamanya kayak gini. Yang akan membuat bingung yang belum bagus, yang belum paham. Maka pemetaan itu disesuaikan masing-masing. Soal-soal atau latihan soal, materi-materi itu akan disesuaikan dengan kemampuan perlahan-lahan supaya akan disampaikan guru. Jelas ya? Jadi terus kemudian kelompok ini merasa benar-benar satu frekuensi, ya, satu kemampuan yang sama, satu kemampuan pemahaman kelompok ini, kelompok itu nanti ada bedanya. Ini sudah bisa diajak mengerjakan cepat, dikasih soal, bisa mengerjakan cepat. Ya. Nanti kita pelan-pelan. Ibaratnya kalau orang sakit itu kita ke dokter ditanyain sama Pak Dokter, ya. Contohnya ke dokter sakit flu kalau dikasih obat mata kan keliru, ya kan? Nah, gitu. Kita pun sama ya, dari Bapak Ibumu itu tahap mana yang nggak bisa apa, kan nanti akan dianalisa dari soal kelas 4 5 itu. Oh, soal jenis A, nanti tidak mengulang lagi ya. Kalau nanti tidak tahu kemampuan awal, kita akan ini nggak tahu bosen. Pendalaman materinya nanti akan bosen. Oleh sebab itu, pengelompokan ini diharapkan bisa benar-benar menjangkau dan menyentuh pemahaman. Nah, dan bisa nanti bisa cepat nanti memahamkan dan diujikan di ASPD. Artinya ini adalah salah satu fasilitas ya, fasilitas dari untuk memudahkan kalian mempersiapkan mengikuti ujian sekolah maupun ujian ASPD. Jelas ya, ada tindak lanjutnya loh ya setelah ujian penjajakan ini. Jadi mohon sekali persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada yang bertanya kayaknya tadi ya. Itu kelompoknya dikasih soal gitu. Kelompoknya nanti kalau sudah selesai penilaian ya, bukan awal-awal terus dikasih kelompok enggak. Hasil dari koreksi latihan soal penjajakan itu nanti kita akan analisa kemudian bikin kelompok sesuai dengan kemampuannya. Kelompoknya ya? Berapa? Kelompoknya berapa orang? Ya maksimal ya sekitar 5 sampai 7 orang. Maksimal 7. Maksimal 7. Ya, itu ya anak-anak ya. Sudah saya sampaikan itu ya. Jadi ada tindak lanjut soal penjajakan toh gitu. Setelah itu enggak ada tindak lanjutnya apa ini gitu. Enggak, tapi ada tindak lanjut berikutnya, ada penanganan berikut. Sudah punya gambaran toh sekarang? Kalian sudah kelas 6 yang mau akan kalian itu ikuti, kerjakan, lakukan. Berikutnya kita akan evaluasi ya. Maupun kita akan sampaikan informasi hal-hal lain ya terkait dengan info sekolah atau diharapkan setiap pekan pertemuan ini diikuti semua siswa. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas yang mau ditanyakan, mau memberikan saran ya bisa disampaikan saat pertemuan ini. Dan harapannya semuanya itu bisa menyampaikan ya atau gimana ya. Silakan toh. Ayo bertanya. Masih ada waktunya. Ini hari Senin itu sengaja diberikan jadwal itu 2 mapel toh. Ya kan? PKN sama matematika sama PKN ya kan. Nah, untuk Zoom kita berdiskusi ya. Nah, mungkin bisa tanya, mungkin kalau misalnya di Japri kurang jelas atau bisa langsung tanya di Zoom. Silakan. Ini. Kalau ada kesulitan untuk mata pelajaran tertentu, silakan sampaikan. Ada kendala Google Classroom, ini saatnya ini pertemuan pekanan ini kita manfaatkan untuk diskusi. Ayo. Boleh bertanya? Yang bergabungnya telat, nanti simak kembali video rekamannya ya di channel YouTube, nanti dikirim. Ada yang lain? Boleh ditulis di chat. Saya siap membaca. Kalau malu langsung bertanya, boleh di chat, ditulis. Ya, kita kasih waktu Ustazah kalau mau ada yang nulis.
Ayo. Apakah anak-anak ada yang belum kenal Ustadz Ustadzanya? Saya kira sudah kenal semua ya kayaknya. Ada yang belum kenal? Ada. Kenalan Anak baru, Ustaz. Anak baru, ya. Saya belum. Ini masuk nggak ya yang siswa baru? Mbak Humairah kelas 6A, yang satunya? Humairah. Kalau mau berkenalan, silahkan. Boleh. Mbak Humairah ada di sini? Coba cek. Ada Mbak Humairah? Apakah mau perkenalan, Mbak? Bisa menyapa teman-temannya? Ada di sini. Boleh, Mbak Humairah. Perkenalan kesuk tahu nih. Wah, ini ada teman baru. Teman, ayo Ya. bareng. Mana? Yang kelas 6B siapa, Bu? Ada kayaknya ya? Nanti ada nggak? Namanya Naifa Izatul. Naifa. Oke. Mbak Naifa ya? Atau Mbak Naifa dulu? Oh, Mbak Iza. Ya, di Zoom. Nanti biar lebih akrab lagi kalau ketemu ya. Setelah itu Mbak Humairah. Putus. Mbak Iza mana ya? Ya, silakan. Aku sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Oke, ya, nggak apa-apa. Kita kenalkan ya. Ini kita ada tambahan siswa ya, siswa baru yang bernama Mbak Humairah. Mbak Humairah di kelas 6A, Mbak Iza di kelas 6B. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke, cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak, kita akhiri. Dan masih ada waktu, silakan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Gitu, Ustazah, monggo saya kembalikan ke Ya, terima kasih buat Ustadz Salim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Anak-anak Masya Allah sekali udah hari ini Zoom-nya banyak sekali Ustadz saja. Semoga kalian tetap semangat dan tetap terus fokus untuk belajar sampai nanti kenaikan di SMI di kelas 6 ini harapannya buat persiapan dulu, persiapan fokus. Nanti pas sudah mendekati SPD kalian lebih matang lagi dan lebih siap untuk belajar gitu ya. Dan tugas-tugasnya dikerjakan. Jadi jangan sampai kalian menunda-nunda atau prokrastinasi. Nah, nanti kalau misalnya kalian prokrastinasi, banyak mapel-mapel yang belum dikerjakan juga, tertumpuk, jadi akhirnya tuh malas gitu. Malas dan nggak dikerjakan lagi gitu. Jadi ngerjainnya cuma asal-asalan aja. Gitu kita membaca doa kafaratul majelis, istighfar 3 kali dan juga hamdalah. Ya, sampai jumpa lagi ya anak-anak ya. Sampai jumpa di Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Boleh live mana anak? Mau live aja. Boleh. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Kalau ada yang mau menyapa temannya boleh, silakan. Adikmu. Lah kok sunyi? Saya tutup ya anak-anak ya. Masih 15 orang. Saya tutup ya. Roomnya saya tutup ya. Ya. Soalnya pada